Shalom. Sehat. Luar biasa. Jadi nama kita jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan tempat hadir hari ini. Walaupun kita disibukkan pekerjaan dalam rumah tangga kita, tapi Tuhan mesti memberkati kita semua. Guna kita beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan dalam rangka kita menghadapi masa Advent, masa Natal. Masa pangkano dia yakin dia ke rumah sebaik-baik Tuhan, supaya kita merayakan Advent dan Natal menjadi cita-cita bagi kita sekalian. Jadi itu yang saya sampaikan kepada kita semua sebagai jemaat, supaya benar-benar kesehatan masih ada dalam kehidupan kita. Kita menyambut kadin, saya persilakan jemaat bangkit berdiri dan kita mengagungkan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Tuhan ku Yesus, Raja alam raya. Panggilan beribadah. Hai umat Allah, Tuhan hari ini datanglah beribadah dan menyembah serta percaya kepadanya, sebab kasih setianya besar bagi kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah kami umat-Mu yang datang beribadah dan menyembah serta percaya kepadamu, yang mengalami kasih setiamu yang besar dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah jawaban umat-Mu yang datang beribadah dan menyembah serta percaya kepadamu, sebab mereka sudah mengalami kasih setiamu yang besar dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Jadilah ibadah ini dalam kehendak Tuhan, di dalam nama Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Jemaat sementara berdiri, kita mendengarkan nas pembimbing. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita agungkan nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 178,
baik 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku dan apa yang berikutnya. Pengakuan dosa dan berita pengampunan dosa. Dengarkanlah penuh dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Rahmani, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami yang kami lakukan di perjalanan hidup ini. Kami yakin pengampunan dan pembasuhan dari Allah terbukti bagi kami. Karena itu, ya Tuhan, ajarlah agar kami selalu bertobat dan berpaling dari rasa bersalah. Kami percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kuasa darah-Mu sudah menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku, ayat pertama dan 2.
Jemaat kekasih Tuhan, kita dengarkan pengajaran firman. Dengarkanlah pengajaran firman. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia masuk, amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan yang hendak melayani kita di saat ini, minggu ketiga di bulan November tahun 2022, saya angkat di dalam Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 baitnya yang ke-7 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Kitab dalam terbuka, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Bapa, sebab Engkau Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam kehidupan keluarga kami masing-masing maupun dalam pribadi kami masing-masing. Dalam rangka kehidupan kami telah menjalani selang seminggu. Tetapi seminggu yang telah kami jalani begitu banyak hal yang melatar belakangi di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi pada saat ini minggu ketiga di bulan November 2022, Engkau Tuhan masih menuntun dan memelihara dalam hidup kami. Sehingganya kami datang lewat rumah-Mu yang sederhana ini untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi itu sebelumnya hamba-Mu telah membaca, merenungkan terlebih dahulu Engkau Tuhan. Dahului kami bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami yang ada sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus adalah firman hidup, kami datang berdoa. Amin. Jemaat yang sama diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang menghantar kita pada saat ini, Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Saya minta bantu salah seorang majelis jemaat untuk membacakannya. Kesempatan kami berikan. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian. Terima kasih.
Semoga Allah sumber pengharapan kita memenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kidung Jemaat nomor 54 ayatnya yang keempat, di hati kami Tuhan Kau tuliskan kami. Firman Allah selama-lamanya. Jemaat yang sama diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan tadi kita sudah sering dengarkan dan sudah berkali-kali disampaikan kepada kita, maupun itu gembala maupun itu pendeta. Tetapi di saat ini saya kembali untuk menyampaikan, karena kita manusia biasa sering lupa tentang perkataan firman Allah. Jadi firman Tuhan ini saya memberikan satu tema, kamu adalah pintu. Jemaat, kalau kita berbicara pintu, kadangkala kita toyomo dan kita dapat ketahui. Tetapi pintu yang bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita bersama, maupun anggota jemaat, maupun itu majelis jemaat, pintu yang bagaimana? Firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah pintu surgawi. Menghayati firman Tuhan, Yesus yang penuh dengan anugerah dan rahmat tidak hanya sampai pada mengaguminya saja. Artinya, melalui kita Tuhan Yesus mau menemukan dunia yang telah terhilang ini. Jemaat menjadi pintu yang baik bagi Tuhan dan selama kita sekalian. Di sini ada dua bagian yang mempunyai angka kecil. Yang pertama, Allah melucuti mahkota kemuliaan manusia sebagai gambar Allah. Yang kedua, Allah memecat manusia dari kedudukan dan jabatannya sebagai mendataris Allah yang diserahi kuasa dan wewenang penuh untuk mengelola isi bumi ini di atas jalur pemerintahan Allah. Yang ketiga, Allah mengusirnya dari Firdaus, yang berarti terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Lahir dan batin, dan akhirnya manusia itu mati menjadi abu. Dan bagian kedua mempunyai juga angka yang lebih kecil. Karya
penyelamatan Allah atas isi bumi ini yang terwujud dalam peristiwa Natal itu dengan mengatakan antara lain, yang pertama, kerelaan Allah untuk berdamai dengan manusia. Kerelaan Allah untuk mengangkat kembali manusia menjadi ahli waris kerajaan surga. Kerelaan Allah untuk menghancurkan serta mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada manusia dalam langit baru dan bumi baru. Tanpa derita, dosa dan kematian. Singkatnya Natal bagaikan pengakuan kasih Allah yang merubah setiap manusia selaku anaknya untuk menerima suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di Firdaus surgawi. Jadi jemaat yang sama diberkati oleh Yesus Kristus, singkatnya firman Tuhan, mari kita kembali di tempat kita masing-masing. Kita mempelajari dan mengimani bahwa Yesus adalah pintu satu-satunya. Bagaimanakah hati manusia yang telah ditempatkan di muka bumi ini? Apakah jadi pintu Yesus Kristus? Memang pada saat ini manusia hidup dalam keterlenaan dunia, sehingganya manusia melupakan pintu yang terbaik. Padahal pintu sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi pedoman kehidupan umat-umatnya yang percaya kepadanya. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Untuk pengakuan iman rasuli, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Dan firman Tuhan, pengakuan iman rasuli ini kita ucapkan dengan pengakuan iman niscaya konsistopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa
dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 280, bait 1, 2, dan 3. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Ku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Ku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat silakan duduk. Kita tiba dalam doa syafaat dan ada beberapa keluarga yang mengucap syukur. Ada yang 33 tahun dan 37 tahun. Ada yang 24 tahun. Doa syafaat ini saya minta bantu dari Penatua Mungiaso untuk mendoakan jemaat dan pimpinan kita yang belum bersama-sama dengan kita. Kesempatan saya persilakan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati, pikiran kita dalam rangka kita menghadapi masa Advent dan Natal. Kita akan menggumuli hidup ini karena kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Jadi kita semua hidup dengan sebaik-baiknya. Jadi kita semua mari kita berdoa untuk merenungkan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup ini.
perjalanan kami seminggu lamanya. Di sana sini ada begitu banyak hal yang kami alami. Terlebih dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Tetapi hari ini Engkau telah mempersatukan kami di tengah-tengah rumah Tuhan yang sederhana ini. Kami menaikkan pujian dan terima kasih kami ya Tuhan kepadamu, yang dimana Tuhan telah memberikan kami napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh bekerja setiap hari. Tetapi kami tidak mampu membalas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Di dalam hati dan pikiran kami ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang selalu terjadi. Sehingga itu ya Tuhan, saat ini kami mohon ya Tuhan, Engkau kasihanilah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kelaliman. Maka saat ini kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga. Kalau pada saat ini juga kami sudah memuji dan muliakan Engkau, sehingga itu pujian dan sembah kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu Bethesda Paisu Batang, mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua usia lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan, hamba mohon kepadamu, berkati kami, lindungi kami. Dalam rangka kami mau menghadapi masa Advent pada minggu yang akan datang. Biarlah Engkau Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami menyambut Advent dan Natal yang telah datang kepada kami di tahun 2022. Benar-benar kami akan merenungkan akan situasi dan keberadaan hidup kami yang penuh dengan perselisihan, dendam, amarah, dan benci dalam hati kami Tuhan. Melalui Natal Advent, Tuhan jauhkan segala kekotoran hati kami yang penuh dengan lumuran dosa, penuh dengan kebencian dalam hati dan pikiran kami, agar kami semua menjadi anak Tuhan yang senantiasa setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, jikalau setiap keluarga-keluarga ya Tuhan yang merasakan berbagai hal yang senantiasa mengganjal kehidupan mereka Tuhan, biarlah Engkau Tuhan senantiasa menuntun, mengarahkan mereka dengan kebaikan, sehingga mereka menyambut Natal yang akan datang ini. Benar-benar mereka senantiasa bersukacita, bergandengan tangan, mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyambut kami untuk kami merayakan Advent dan Natal yang akan datang. Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, terlebih hamba berdoa majelis jemaat yang ada di Jemaat Bethesda Paisu Batango ini. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kami dalam rangka kami melayani umat Tuhan jemaat ini. Kami tidak diganggu apapun, baik itu sebagai sakit penyakit, cobaan setan dan iblis sesama kami. Senantiasa kami melayani umat Tuhan, senantiasa seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Tuhan, hamba teringat kepada Bapak Gembala Jemaat Penatua N. Monggumi yang pada saat ini tidak bersama-sama kami Tuhan.
Kami tidak tahu apa yang menjadi sebab dalam kehidupan dan keluarga mereka Tuhan. Sehingga itu tantangan demi tantangan yang mereka alami. Lebih khusus Bapa kekasih yang telah terjatuh. Biarlah itu semua kami tidak tahu apa yang menjadi pengganggu dalam pekerjaannya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyembuhkan lewat kuasa Roh Kudus. Jauhkan segala aniaya sesama kami. Jauhkan segala setan dan iblis yang selalu mengganggu. Agar ia tetap sehat dan kuat dalam rangka mewujudkan pelayanan di Jemaat Bethesda ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah berkati seluruh keluarga agar mereka tidak terlena oleh berbagai tantangan, tetapi mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Berkati kepada anak-anak, istri, agar senantiasa mereka tetap merawat, baik itu sebagai suami maupun sebagai ayah kekasih mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa buat pengurus pusat yang akan mempersiapkan sidang tahunan di Jemaat Mandel pada tanggal 22. Akan mereka berangkat dari kota Banggai menuju Jemaat Sion Mandel. Tuhan, tolong kepada mereka dalam perjalanan. Pimpin dan berkati mereka, karena mereka akan mengarungi lautan yang begitu jauh. Tetapi Tuhan yang menjadi gembala agung bagi perjalanan mereka, sehingga mereka boleh tiba dengan penuh selamat. Sehingga mereka merencanakan apa yang menjadi program Sinode Banggai Laut ini yang tercinta. Sehingga esok dan lusa menjadi gereja yang mampu dan mandiri untuk membangun umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bagi pengurus, bagi majelis jemaat yang akan mengikuti sidang tahunan. Terangkat Tuhan berkati mereka agar senantiasa perjalanan mereka dengan tiada gangguan apapun. Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, hamba berdoa bagi pemerintah kami, negara Republik Indonesia yang kami cintai, mulai dari pusat, provinsi, Kabupaten Banggai Laut, Kecamatan Banggai Utara, Desa Bone Baru, Dusun 4. Tuhan berkati pemerintah kami, melindungi mereka, apa yang menjadi program kerja mereka, lebih khusus mempersiapkan pemilu yang akan datang di tahun 2024. Agar ini semua bukan menjadi satu saingan bagi pemerintah kami, tetapi mereka bersaing dalam pembangunan Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Itulah permohonan kami Tuhan. Kesehatan dan kekuatan menjadi bagian bagi pemerintah kami. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada bertaburan di muka bumi ini, Tuhan berkati mereka. Lindungi mereka, lebih khusus pelayan Tuhan yang ada di Sinode Banggai Laut. Yang 15 jemaat ini, Tuhan berkati. Agar senantiasa tugas pelayanan, senantiasa selalu diemban dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini, hamba mendoakan kepada Bapa yang memimpin ibadah saat ini. Engkau Tuhan memberkati keluarga mereka, lindungi mereka dari mara bahaya, sehingga tugas pelayanan senantiasa berjalan dengan sebaik-baiknya. Hamba teringat kepada jemaat-Mu yang belum sempat hadir saat ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka rasakan dan alami, tetapi yang terbaring karena sakit, Engkau jamah mereka, agar kesehatan dan kekuatan senantiasa nyata dalam hidup mereka. Yang bimbang, kecewa, putus asa Tuhan, biarlah Engkau memberi penghiburan dan pengharapan.
agar mereka senantiasa tabah menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan. Kami mendoakan kepada saudara-saudara kami, orang tua kami yang masih di negeri orang. Biarlah Engkau Tuhan lindungi mereka, berkati mereka, lebih khusus anak-anak kami yang dalam pendidikan. Terima kasih ya Tuhan. Semua pergumulan bagi keluarga hamba-Mu tidak mampu di hadapan-Mu Tuhan. Tapi semua pergumulan dalam hati dan pikiran kami, Tuhan sudah melihat dan mengetahui. Oleh dan sebab itu, sambut kami Tuhan melalui doa ini. Dan Tuhan, hamba teringat kepada mereka yang mengucap syukur. Ada yang berulang tahun yang ke-33, 37, sampai dengan 24. Saudara-saudara ini yang berulang tahun, mereka merasakan karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan setiap saat dan waktu. Tuhan telah gerahkan hati dan pikiran mereka sehingga mereka datang di hadapan Tuhan untuk menyerahkan ucapan syukur, karena mereka merasakan Tuhan telah menambahkan usia mereka di tahun 2022 di bulan November ini. Biarlah kepada saudara-saudara yang berulang tahun saat ini, Tuhan karuniakan roh dan hikmat, berikan pikiran yang sehat, agar mereka senantiasa bertanggung jawab dalam keluarga, baik dalam jemaat maupun dalam pemerintah. Sehingga saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, Tuhan tetap karuniakan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Kepada orang tua yang setiap saat mengasuh dan mendidik, biarlah Engkau Tuhan anugerahkan kepada mereka kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Sambut kami Tuhan, lalu ampuni salah dan dosa kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak Tuhan, melawan sesama kami. Kami rasa ada dendam dalam hati kami Tuhan, ada kebencian kepada sesama kami. Tuhan, kami hamba mohon kiranya Engkau ampuni kami, agar jangan dosa itu selalu tinggal dalam hati dan pikiran kami, agar dosa itu tidak mengotori pikiran dan hati kami Tuhan, tetapi kebaikan Tuhan selalu kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Lalu Tuhan, sempurnakan doa kami ini melalui doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas bantuan doa syafaat. Senantiasa Tuhan dapat membimbing dan memelihara di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarganya. Untuk persembahan syukur, saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dalam rangka pelaksanaan pelayanan gereja Tuhan di dunia ini, masa kini maupun masa yang akan datang. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 dan 34 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujud
menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil memberi persembahan, kita memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan pencipta semesta dan apa yang berikutnya. Persembahan, saya jemput jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, segala sesuatu bersumber daripada-Mu. Hanya melalui berkat-Mu kami boleh memberikan persembahan syukur kepada-Mu. Terimalah dan kuduskanlah sehingga pekerjaan pelayanan-Mu di tengah dunia ini memiliki kemajuan. Selanjutnya, berkati semua aktivitas kerja kami di minggu yang baru nanti. Inilah ucapan syukur kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk nyanyian penutup, kami persilakan kepada Ibu Aunin untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang masih ada ini. Sebelum saya memuji Tuhan, terimalah salam dari keluarga Labas Mufakat. Salam. Damai di hati. Damai di hati. Salam. Halo.
Terima kasih pujian yang telah disampaikan kepada Tuhan. Senantiasa Tuhan mendengar dan memberikan berkat kesehatan dalam keluarga maupun dalam pribadi. Untuk nasihat sejemput jemaat, silakan berdiri. Dengarlah nasihat dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, yang berkata, akhirnya saudara-saudara, hendaklah kalian bergembira dan berusahalah menjadi sempurna. Terimalah segala nasihat saya, hendaklah kalian sehati dan hidup rukun. Allah yang Maha Kasih dan Pendamai itu akan menyertai kalian. Berkat umat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga karunia dan berkat Allah melimpah saudara yang dengan tulus hati mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Jemaat silakan